Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas pembahasan mengenai anti muntah, yang mana kami beranggotakan dengan Anissa Ramidasari, Adinda Putri, Desta Malinda, Hayatul Husna, Hunafa Adina Rais, Intania Angelina, Ivoni Yunita, Khofifa, Nanda Jaya Pratama, Nur Aini, Pratiwi Yulanda, Rahmi Zafira Hasan, Sally Aprilia, Trimardianti, dan Windy Hairah. Pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Nur Aini. Definisi mual dan muntah. Mual adalah kecenderungan untuk muntah atau sebagian perasaan yang ada di tenggorokan atau daerah epigastrium yang mengingatkan seseorang bahwa muntah akan terjadi. Muntah didefinisikan sebagai keluarnya isi lambung sampai ke mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Mual dan muntah merupakan gejala yang umum dari gangguan fungsional saluran cerna. Keduanya berfungsi sebagai perlindungan melawan toksin yang tidak sengaja tertelan, menurut Anonim tahun 2006. Etiologi dari muntah dan mual tersebut, muntah umumnya didahului oleh rasa mual atau nausi, meskipun tidak selalu demikian, dan ia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan terlihat pucat, berkeringat, air liur akan diproduksi secara berlebihan, tachycardia, dan pernafasannya tidak teratur. Mekanisme dan penyebabnya yaitu pusat muntah terletak di medula oblongata yang juga mengatur fungsi jantung, pernafasan, air liur atau saliva, dan vasomotor. Pusat muntah dapat distimulasi dengan 4 perangsangan yang berbeda yaitu ensplan, sinus, sistem vestibular, Hager CNS centers, dan CTZ. Patofisiologi dari muntah. Kemampuan untuk memuntahkan merupakan suatu keuntungan karena memungkinkan pengeluaran toksin dari lambung. Muntah terjadi bila terdapat rangsangan pada pusat muntah, yang mana suatu pusat dikendali oleh di medula yang berdekatan dengan pusat pernafasan atau CTZ di area postrema pada lantai ventrikel keempat susunan saraf. Muntah terjadi jika pusat muntah terangsang melalui vestibular atau sistem vestibulocerebral dari labirin di dalam telinga. Rangsangan bahan kimia melalui darah atau cairan otak akan terdeteksi oleh CTZ. Mekanisme ini menjadi target dari banyak obat antiemetik. Sekali pusat muntah mulai terangsang, maka kaskade ini akan berjalan dan akan menyebabkan timbulnya muntah. Pada manusia, muntah terdiri dari dua aktivitas, yaitu yang pertama, nausi atau mual, yang mana ini adalah perasaan tidak nyaman di tenggorokan dan di perut. Yang kedua ada retching atau muntah itu sendiri, yaitu pengeluaran isi lambung atau perut melalui esofagus dan mulut. Ada dua regio anatomi di medula yang mengontrol muntah. Yang pertama yaitu CTZ atau Chemoreceptor Trigger Zone. Yang kedua ada CVC, Central Vomiting Center. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kofifa. Kepada Kofifa kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penyaji sebelumnya, yaitu tentang penggolongan obat anti muntah. Nah, penggolongan obat anti muntah ini terdiri dari 5. Yang pertama itu antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin, yang kedua antagonis dopamin, yang ketiga antihistamin, yang keempat kanabinoid, dan yang kelima benzodiazepin. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin. Nah, obat ini yang menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Jadi, obat ini yang dihambatnya ialah reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Obat ini juga digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Tadi yang dihambat katanya serotonin atau reseptor serotonin, sehingga pada obat ini terdapat serotonin antagonis, di mana serotonin antagonis itu merupakan obat yang paling sering diberikan untuk mengatasi mual muntah pasien kemoterapi, radiasi, dan bedah. Contoh nama obat ini seperti dolasetron, granisetron, ondansetron, tropisetron, dan palonosetron. Selanjutnya itu ada antagonis dopamin. Nah, antagonis dopamin ini obat yang bekerja pada otak dan digunakan untuk mengatasi rasa mual dan muntah dan dihubungkan dengan penyakit neoplasma, pusing karena radiasi, opioid, obat sitotoksik, dan anestetik umum. Nah, obat ini yang bekerja pada area dopamin sehingga disebut dengan antagonis dopamin. Nah, contoh nama obat ini seperti domperidon. Berikutnya yang ketiga itu ada antihistamin. Antihistamin ini
Obat yang efektif pada berbagai kondisi, termasuk pada mabuk kendaraan dan mabuk pagi berat pada masa kehamilan. Antihistamin mencegah mual dan muntah dengan cara menghambat histamin dalam tubuh. Namun, untuk pasien kemoterapi, efeknya itu kurang kuat. Contoh nama obat ini dari kelas benzamida misalnya seperti metoclopramida, di mana metoclopramida ini adalah antiemesis yang bekerja dengan menghambat dopamin. Berikutnya itu ada cannabinoid. Nah, cannabinoid ini obat yang digunakan pasien dengan kakeksia, mual sitotoksik, dan muntah atau karena tidak responsif pada agen lainnya. Dari golongan cannabinoid, dronabidol merupakan antiemesis untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Obat ini efektif diberikan dalam bentuk oral. Nah, contoh nama obat ini seperti dexamethasone. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sally Aprilia Putri. Baiklah, saya akan menyambung materi dari penyaji sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang benzodiazepin. Obat ini biasanya digunakan untuk gangguan kecemasan. Sebagai monoterapi, obat ini kurang efektif untuk mual dan muntah pasien kemoterapi dan radioterapi. Biasanya dikombinasikan dengan serotonin antagonis dan kortikosteroid. Contoh nama obatnya yaitu lorazepam. Selanjutnya kita masuk ke dolasetron. Indikasinya yaitu pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi sitotoksik, pencegahan mual dan muntah pada siklus kemoterapi, pencegahan mual dan muntah pasca bedah, terapi mual, serta muntah pasca bedah. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu diare, konstipasi, dispepsia, nyeri abdomen, flatulens, gangguan rasa, takikardia, bradikardia, perubahan pada EKG, flushing, demam, menggigil, sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, pusing, mengantuk, serta anoreksia. Adapun dosis yang digunakan untuk obat ini yaitu untuk pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi itu oral 200 mg 1 jam sebelum tindakan atau injeksi intravena diberikan dalam 30 detik atau drip 100 mg 30 menit sebelum tindakan. Lalu untuk pencegahan mual dan muntah yang tertunda pada siklus kemoterapi oral 200 mg 1 kali sehari. Lanjut kita masuk ke obat selanjutnya yaitu granisetron. Granisetron adalah obat golongan anti muntah yang digunakan untuk mencegah mual dan muntah pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu gangguan fungsi hati, nyeri perut, konstipasi, serta sulit tidur. Nah, adapun interaksi obat ini yaitu jantung berdebar hingga tremor akibat gangguan serotonin jika digunakan dengan obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Lalu ada gangguan pada jantung jika digunakan dengan obat antipsikotik seperti clozapine dan aripiprazol, doxycycline ataupun obat untuk HIV dan AIDS. Adapun indikasi dari obat ini yaitu pencegahan dan pengobatan atau pengendalian mual dan muntah akut dan delay yang menyertai kemoterapi dan radioterapi, kemudian mual dan muntah pasca bedah. Sedangkan kontraindikasi pada obat ini yaitu pasien hipersensitif terhadap granisetron. Merek dagang dari obat ini contohnya yaitu ada Granesis, Gatron, Granitron, Granon, Granopi, Granisetron, Hidroklorida, Grafomid, Gramet, Emegran, Opigran, Kitril, Granovil, serta Gran. Lanjut kita masuk ke obat berikutnya yaitu ondansetron. Nah, ondansetron ini merupakan senyawa karbazol merupakan antagonis serotonin selektif atau reseptor 5-HT3 bekerja antiemetis kuat dengan mengantagoniskan refleks muntah dari usus halus dan stimulasi. Adapun indikasinya yaitu mual dan muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi. Nah, kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, sindroma perpanjangan interval kiti bawaan. Ondansetron tersedia dalam bentuk tablet 4 mg dan 8 mg, tablet salut selaput, sirup, supositoria, serta juga dalam bentuk suntik. Nah, efek samping yang digunakan ketika kita menggunakan obat ini yaitu sakit kepala, sembelit, lelah dan lemah, meriang, mengantuk, serta pusing. Adapun contoh-contoh sediaan yang beredar yaitu di antaranya ada sendantron, odanostin, odanostin forte, seteron, ODR, dantroxal, ondan, emetron, serta ondansetron.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya, yaitu Intania. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tropisetron, indikasi, mual dan muntah akibat kemoterapi sitotoksik, efek samping, konstipasi, diare, nyeri abdomen, nyeri kepala, pusing, lesu, reaksi hipersensitivitas. Dosisnya yaitu injeksi intravena lambat atau infusi intravena 5 mg saat menjelang kemoterapi. Kemudian 5 mg oral tiap pagi sedikitnya 1 jam sebelum makan selama 5 hari. Untuk anak-anak tidak dianjurkan. Selanjutnya itu ada palanosetron, indikasi pencegahan mual dan muntah akibat kemoterapi yang bersifat emetogenik sedang hingga berat. Dosisnya injeksi intravena selama 30 detik 250 mikrogram sebagai dosis tunggal, diberikan 30 menit sebelum kemoterapi. Hingga jangan mengulangi dosis dalam 7 hari. Untuk anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun tidak direkomendasikan. Efek sampingnya yaitu ada diare, konstipasi, sakit kepala, pusing kurang umum terjadi, dispepsia, nyeri abdomen, mulut kering, flatulen, perubahan tekanan darah, takikardi, bradikardi, aritmia, iskemia, miokard, tersedak, mengantuk, astenia, insomnia, insietas, euforia, dan parestesia. Selanjutnya itu ada domperidon. Mekanisme kerja dari domperidon yaitu bekerja dengan menghambat aksi dopamin pada reseptor dalam kemoreseptor Tiger zone yang berbeda pada bagian luar sawar darah otak yang meregulasi mual dan muntah. Indikasi mual dan muntah karena bermacam-macam sebab, antara lain pada migrain dan mual muntah akibat sitotoksik dan radioterapi. Efek samping dari domperidon jarang terjadi dan kadang berupa kejang-kejang usus sementara dan reaksi kulit alergi. Untuk dosisnya, dewasa 3-4 kali 10-20 mg sebelum makan. Untuk anak-anak, sehari 3-4 kali 0,3 mg per kilogram berat badan. Dan untuk rektal anak-anak 0-2 tahun yaitu sehari 2-4 kali 10 mg. Berat badan dengan reaksi maksimal 1 mg per kilogram per hari. Untuk kontraindikasinya, jika stimulasi terhadap motilitas lambung dianggap membahayakan, tumor hipofisis dan prolaktinoma. Sediaan yang beredar itu ada Fomidon, Fosedon, Periflux, Fedon, Fometa, Konpridon, Dom, dan Gerdilium. Selanjutnya itu ada metoklopiramid, yang dimana mekanisme kerja dari metoklopiramid ini bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin dan dalam dosis yang lebih tinggi. Senyawa ini dapat memblokir reseptor serotinin di zona pemicu kemoreseptor di susunan saraf pusat. Kondisi ini akan menyebabkan meningkatnya respon terhadap asetilkolin di jaringan tisu saluran pencernaan atas. Akibat terjadi peningkatan motilitas dan mempercepat pengosongan lambung tanpa merangsang asam lambung dan pankreas. Indikasinya, metoklopiramid digunakan pada semua jenis mual dan muntah, termasuk akibat Clispatin atau radioterapi, migrain dan pasca operasi, kecuali yang disebabkan oleh mabuk jalan. Untuk dosisnya, dewasa 3-4 kali 5-10 mg, untuk anak-anak maksimal 0,5 mg per kilogram per hari. Rektal itu sehari 2-3 kali 20 mg. Untuk kontraindikasinya, pasien epilepsi, pendarahan GI, obstruksi atau perforasi penokromositoma. Efek sampingnya yang terpenting berupa efek sentral yang sedasi. Efek samping lainnya berupa gangguan lambung sampai usus serta gangguan ekstrapiramidal, terutama pada anak-anak. Untuk sediaan yang beredar yaitu ada Fosea sirup, Vopran sirup, ada Gavistal tablet 10 mg, ada Meclam injeksi intravena, ada Damaben sirup, ada Priperan drop 10 ml. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hayatul Husna.
Contoh obat anti muntah selanjutnya ada dexamethasone, di mana mekanisme kerja dari obat ini sendiri yaitu menghambat pelepasan prostaglandin secara sentral sehingga terjadi penurunan kadar 5-hidroksitriptamin 3 di sistem saraf. Kemudian menghambat pelepasan serotonin di saluran cerna sehingga tidak terjadi ikatan antara serotonin dengan reseptor 5-hidroksitriptamin, di mana dexamethasone ini mempunyai efek antiemetik. Indikasi dari obat ini sendiri untuk mengobati mual muntah akibat kemoterapi. Dosis yang digunakan untuk pirolaksis digunakan 10 mg sampai dengan 20 mg per oral atau infus 15 sampai dengan 30 menit sebelum pengobatan selama hari pengobatan. Kontraindikasi dari obat ini sendiri pada pasien tuberkulosis dapat membuat infeksi aktif kembali sehingga penggunaannya perlu berhati-hati. Sementara itu, peringatan ditunjukkan untuk pasien dengan ulkus peptikum. Pada kasus hipersensitivitas, infeksi akut yang tidak dapat diobati dan adanya infeksi jamur, obat ini dilarang untuk digunakan. Untuk sediaan yang beredarnya ada dextamin, dextaf, dexamethasone, exitrol, dan dextaco. Contoh obat anti muntah selanjutnya ada lorazepam, di mana mekanisme dari obat ini sendiri bekerja dengan cara meningkatkan efek unsur kimia tertentu di dalam otak, yaitu asam gamma aminobutirat atau biasa disebut dengan GABA. Dengan meningkatnya aktivitas GABA, maka kerja otak akan melambat dan menghasilkan efek menenangkan. Lorazepam ini sendiri termasuk dalam golongan obat antikonvulsan jenis benzoadiazepin. Indikasi dari obat ini sendiri digunakan untuk mual muntah akibat kemoterapi. Dosis yang digunakan untuk lorazepam pada pasien mual muntah akibat kemoterapi digunakan 0,5 sampai dengan 2 mg setiap 6 jam per oral atau intravena jika perlu setelahnya. Efek samping dari obat ini sendiri dapat menyebabkan pusing, kelelahan, mengantuk, amnesia, depresi, kejang, serta sembelit. Kontraindikasi dari obat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang hipersensitivitas, glaukoma akut, serta depresi napas hebat. Contoh sediaan yang beredarnya ada Activan, Loxipas, Merlofam, serta Renacul. Baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tampilkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah. Kami akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.